Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, terkhusus wabil khusus seluruh masyarakat Bangka Belitung, ada dua hal yang ingin saya bicarakan. Pertama tentang panic buying, yang kedua tentang penimbunan. Sekarang kita tahu virus corona sedang mewabah di seluruh dunia. Sudah 200 negara lebih yang terkena wabah virus corona, dan termasuk di Indonesia, dan di Bangka Belitung juga sudah masuk virus corona. Nah, ada dua fenomena yang sekarang sedang cukup rame. Sebagian orang melakukan ini. Pertama, panic buying, yakni melakukan belanja secara besar-besaran. Karena banyak orang yang panik ketika ada virus corona, lalu melakukan belanja bahan besar-besaran. Entah itu bahan pokok, misalnya beras, cabai, bawang, dan lain-lain. Ataupun juga obat-obat atau alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer misalnya, antiseptik misalnya, dan lain-lain. Ini cukup langka di pasaran karena banyak masyarakat yang melakukan belanja besar-besaran, dan terutama juga banyak orang-orang kaya yang melakukan belanja besar-besaran. Nah, ini dalam Islam dilarang. Ada beberapa hal yang menimbulkan kerugian sebetulnya dalam melakukan panic buying, melakukan belanja besar-besaran. Pertama, misalnya kita melakukan pemborosan. Katakanlah begini, kita belanja beras misalnya, kita borong besar-besaran sampai 2 kintal, 3 kintal, atau 5 kintal misalnya. Kita beli mie instan misalnya sampai 50 dus, 100 dus misalnya, karena kita khawatir, kita gelisah misalnya. Padahal kita dalam sebulan misalnya sekeluarga hanya butuh misalnya beras 10 kilo atau 20 kilo. 1 kintal bisa 5 bulan, 6 bulan, atau bahkan 10 bulan. Tapi kita beli sampai 2 kintal, 3 kintal. Tentu ini beras yang kita beli ini lama-kelamaan akan rusak. Nah, ini yang namanya pemborosan. Begitu juga dengan mie instan misalnya berlebihan. Akan expired, akan tidak sehat lagi kita makan. Selanjutnya juga kita akan tidak bisa memanage keuangan kita dengan tepat. Nanti keuangan kita tidak stabil. Harusnya keuangan kita bisa kita gunakan untuk yang lain yang lebih baik, tapi kita gunakan untuk penimbunan, membeli barang-barang secara besar-besaran. Harusnya bisa kita gunakan misalnya untuk angsuran rumah kita misalnya, untuk angsuran kebutuhan kita yang lain, untuk bayar sekolah anak-anak kita, tapi kita gunakan untuk penimbunan. Nah, ini akhirnya tidak efektif kita menggunakan keuangan. Nah, yang ketiga yang cukup besar juga dampak negatifnya adalah dalam skala nasional misalnya nanti, dan juga dalam skala provinsi Bangka Belitung misalnya, kalau kita melakukan belanja besar-besaran akan menciptakan kelangkaan barang. Ketika tercipta kelangkaan barang, kelangkaan kebutuhan pokok, kelangkaan obat-obatan, semuanya akan menciptakan inflasi, akan menciptakan kerugian secara besar-besaran dalam skala nasional. Ketika dalam skala nasional, skala provinsi Bangka Belitung juga mengalami inflasi, kerugian, terutama yang kena dampaknya adalah kita sebagai orang miskin. Nah, ini yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, fenomena yang ingin saya singgung juga, yaitu penimbunan. Sekarang sudah ada segelintir orang yang ditangkap, misalnya kita melihat di media massa di beberapa tempat ada orang yang melakukan penimbunan masker, ada orang yang melakukan penimbunan barang pokok, bahan pokok misalnya, dan lain-lain misalnya, multivitamin misalnya. Nah, ini sangat dilarang dalam Islam, namanya ihtikar, penimbunan besar-besaran. Sewaktu masyarakat butuh, orang-orang kaya, segelintir pengusaha misalnya justru melakukan penimbunan, ihtikar. Lalu nanti dijual lagi dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah, ini dilarang. Rasulullah dengan tegasnya dalam hadis, salah satu hadisnya misalnya yang diriwayatkan Imam Muslim menegaskan, la yahtakiru illa khotiun. Tidaklah
orang-orang itu melakukan penimbunan illa khati'un, melainkan dia adalah seorang pendosa. Jadi di sini pakai isim fa'il, disebut sudah diklaim oleh Rasulullah sebagai orang yang pelaku dosa. Jadi sangat dilarang sekali. Karena itu para ulama mengharamkan sekali orang-orang yang punya uang, punya akses, punya kekayaan melakukan penimbunan. Karena itu mari kita cukup tenang saja, belanja secukupnya. Pemerintah di pusat, presiden, menteri bagian kebutuhan pokok kita sudah menyediakan secukupnya. Begitupun juga di Provinsi Bangka Belitung sudah mengimbau kebutuhan pokok, obat-obatan, semuanya sudah diantisipasi cukup sampai setelah Lebaran, sampai bulan Juni. Bahkan pemerintah pusat mengatakan insya Allah kebutuhan pokok kita cukup sampai akhir tahun. Karena itu mari kita belanja secukupnya untuk kebutuhan kita seminggu, misalnya 10 hari atau 2 minggu. Setelah itu kita belanja lagi ketika habis. Jangan khawatir, insya Allah semuanya tercukupkan. Dan kita tetap menjaga diri kita, social distancing, menjaga jarak ketika keluar, dan jangan keluar ketika tidak darurat. Dan kita juga berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari virus wabah corona, dan virus corona ini mudah-mudahan segera lenyap, hilang di seluruh dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.